Tapi dari publik kalau gue lihat ini loh, kalau lihat berita-berita positif terus MBG. Positif. Kemarin pas lagi ada May Day itu Hari Buruh, Pak Presiden kita kan nanya ke para buruh tuh kan, MBG bermanfaat atau tidak? Mereka menjawab bermanfaat. Produksinya ngalahin McD terbesar, terbanyak. Positif banget. Kan gitu ya. Jangan sembarangan nih. Itu siang melintir siapa yang diperintahkan? Baik, selamat datang di Kontradiksi, di mana kita selalu kontra dengan yang aneh-aneh, dengan diksi-diksi yang ya begitulah. Di sini sudah ada Bang Apoy sebagai host kita. Nanti beliau yang lead. Apa yang mau kita bahas sih? Di sebelah beliau ada Bang Fidi nih. Beliau ini seorang pengamat yang juga meneliti juga dari sudut pandang Islam. Sedangkan saya di sini sebagai penggembira aja. Monggo Bang Apoy, silakan. Oke, sedikit tambahan atau bukan koreksi, tambahan aja. Bang Fidi ini pengusaha tapi mindsettingnya pengusaha tapi nggak ada usahanya. Nggak usah bagus-bagusin. Iya. Dulu bekas pengusaha. Tapi masih ada cara berpikirnya masih ini sosialis, kiri gitu, kiri habis. Agak kontra, itu kontradiksi sekali ya. Jadi kalau seorang pengusaha yang seharusnya kapitalis ini justru sosialis gitu. Makanya jadi nggak punya usaha sekarang katanya. Karena jadi kesini. Soalnya kita diajarin otak kiri, otak kiri. Oke. Bukan otak kanan ya, otak kiri. Gimana nih? Mau bahas apa kita nih? Bahas apa ini? MBG ini sudah hampir setahun dan konon kabarnya sih belum ada berita-berita positif. Ada suara-suara. Jadi kan gini, sudah hampir setahun tapi belum ada berita positif. Berita positif dari publik. Kalau dari sebelah sono mungkin selalu positif, tapi dari publik kalau gue lihat ini loh, kalau lihat berita-berita positif terus MBG. Positif. Kemarin pas lagi ada May Day itu Hari Buruh, Pak Presiden kita kan nanya ke para buruh tuh kan, MBG bermanfaat atau tidak? Mereka menjawab bermanfaat. Produksinya ngalahin McD terbesar, terbanyak. Positif banget. Kan gitu ya. Jangan sembarangan nih. Itu siang melintir siapa yang diperintahkan? Positifnya. Positif beneran apa enggak ini gitu kan? Coba sebutin salah satu aspek positifnya dari MBG. Itu menyerap tenaga kerja, Pak. Ya, di situ di sekitar lingkungan SPPG itu kan akan banyak warga-warga sekitar yang bisa ikut bekerja di SPPG itu. Gitu sih, Bang. Memunculkan banyak pengusaha 6 juta sehari. Nggak tahu. Yang joget-joget itu ya? Iya. Itu dia. Iya. Udah gitu nggak ada yang keracunan lagi ya? Banyak. Oh? Waduh. Suara-suara semua. Ini keracunannya. Iya sih nggak ada. Sekalian. Biar aman aja, Bang. Nggak ada yang keracunan lah gitu. Kayaknya katanya sih nggak ada. Masalahnya kemarin kata itu tuh yang di TV. Iya, kemarin ada yang mesti belatung aja, mesti minta maaf. Ntar kita gimana kalau misalkan sampai ada yang keracunan gitu. Tapi kalau gini dah, menurut Abang Gilang seandainya, itu sebenarnya MBG itu kebijakan tepat atau enggak gitu buat pemerintah, kalau Bang Gilang jadi presiden dah, gimana? Kagak sih. 700 triliun ngelola dana 700 triliunan ya, kurang lebih kan setahun tuh. Nah ini kan digelontorin buat MBG nih, udah keserap 300 triliunan. Nah kemudian buat apa kalau Bang Gilang? Ya buat majuin pendidikan lah. Kita bagusin sarana, prasarana, kasih semua gratis. Bahkan kalau bisa seperti di negara-negara lain lah yang menggratiskan sampai S1, S2, S3 gitu kan. Kayak di Kuba gitu kan. Nanti niru presiden sebelumnya itu mah ya kan. Yang mana itu? Oh yang nggak tahu.
belum nyambung nih hubungannya antara MBG dengan pendidikan. Belum nyambung. Lah kan MBG itu kan anggaran pendidikan yang dipakai. Iya, tapi kan Seharusnya cuma kan bisa. makan doang. Ya tapi dipakai cuma buat makan doang yang Makanya Bang Gilang nggak setuju. Tadi kan Saya dia nggak setuju. maunya kan mau buat ini kan katanya mendingan buat infrastruktur. Aduh. iya buat infrastruktur lah atau buat menggratiskan ya kuliah gitu kan, itu lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat. Iya, setuju. Karena kan yang stunting sebenarnya kalau menurut saya ya, yang stunting bukan perut, tapi ya itulah. Iya. Isi kepala kita sebenarnya yang Tapi stunting. kalau memang mau konsentrasi gini maksudnya Bang Apu ya. Kalau memang dia mau beneran mau ngasih makan anak-anak yang memang katanya lapar sekolah, ya kan nggak perlu di semua kota ya. Kok yang sekarang kan coba kita lihat justru jalannya di kota-kota besar kan, kayak Surabaya, Jakarta. Kan harusnya justru di kota besar itu mah anak-anak kayaknya udah cukup. Kenapa harus di kota-kota besar, di kota-kota terpencil aja gitu. Iya. Mungkin begini ya, mungkin yang jelas ini MBG dilaksanakan atau dieksekusi tanpa riset yang memadai. Kalau menurut saya, seandainya risetnya ada riset yang memadai, mungkin hasilnya akan jauh-jauh lebih baik. Misalnya gini, gimana tuh? Sebetulnya berapa anak yang membutuhkan bantuan makan siang? Tapi kalau ngeriset dulu, nanti risetnya kebanyakan, kelamaan. Ya daripada ke sekarang, kenyataannya yang saya dengar adik saya kan guru PNS sebagai guru ya, guru sebagai guru di PNS, guru di sekolah negeri ya, guru di PNS. Nah dia PNS, dia guru sebagai guru di sekolah negeri. Nah itu anak-anak nggak ada yang mau. Ini yang faktanya, yang fakta realnya ya, nggak ada yang mau, nggak ada yang mau makan. Itu makanan dibawa pulang sama adik saya itu. Dia kebetulan piara bebek, ada banyak bebek di rumahnya. Jadi dikasih buat bebek. Jadi pakan bebek malahan. Banyak juga di dekat saya juga ada tuh yang tetangga-tetangga yang guru juga pada bilang gitu. Jadi kalau memang siswanya rata-rata kagak ada yang mau makan bang, makanan MBG. Karena dibawain ibunya lebih enak. Jajannya lebih banyak. Bagus. Kadang-kadang dia punya seperti itu. Makanya mendingan tuh duit bagi-bagiin aja dah tuh. Berapa sih 15.000 per anak ya? Taruh begitu ya. 450.000 sebulan berarti kan? Atau 400.000 dah? Iya. Anggap aja 400.000 buat emaknya lah kasih. Apa nggak kenyang tuh anak-anak kan gitu. Nah, kan punya anak 2, lumayan 800.000. Punya anak 3 lumayan 1.200.000 buat emaknya kan. Kasih makan lebih jelas lah. Yang pasti lebih bagus lah daripada yang disajiin yang harus dipotong-potong itu kan. Ya, terus satu lagi si teman kita nih Irfan kan yang dia kan konsultan MBG, konsultan dapur MBG. Nah setiap dapur MBG itu temen siapa? Temen Bang Apu. Temen dia. Konsultan buat dapur MBG. Jadi dapur MBG itu syaratnya kan ketat sekali. Harus clean. Masuk setorannya ketat tuh. Wah. Itu banyak meja tuh, banyak ruang yang harus disetor. Saking ketatnya ya, sampai kebagian ke anak-anak ya seadanya gitu ya. Jadi si dapur MBG sendiri yang sempat saya lihat itu emang nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal dalam pengertian nggak relevan dengan produknya. Produk makanan MBG itu dengan dapurnya itu nggak nyambung, bener-bener nggak nyambung. Dapurnya harganya sekian miliar, gitu ya. Dapurnya, produknya begitu, kayak gitu. Kemungkinan balik modalnya jauh gitu maksudnya. Iya. Tapi pada bilang untung yang punya dapur MBG. Yang kalau saya nggak ngerti itu matematikanya gimana bisa untung. Gitu. Kecuali kalau ada simsalabimnya ya jadi untung. Tapi kalau secara matematika yang biasa-biasa nih, aljabar, aritmatika yang biasa, gitu. Nggak ngerti saya itu gimana untuk itu. Tapi kan misalnya dia dengan bisnis kan. Iya. Menurut saya sih bisnis. Artinya kan orang yang mau jadi punya dapur MBG pasti udah memperhitungkan kan. Iya kan dia terima bersihnya tuh taruhlah 12.000 per anak. Iya kan? Dengan 12.000 harus ada susu, harus ada
4 sehat 5 sempurna. Coba gimana caranya? Saya makan di warteg 12.000 nggak dapat apa, cuma dapat tempe loh. Makan pakai tempe sama sambal. Makanya mendingan nasi Padang kan 12.000 udah Rendang nasi Padang. Rendang sama sayur. Iya, nggak enak. Nah makanya lebih masuk akal kalau MBG itu dihandle sama orang Padang. Atau Superindo. Nah, Kan pernah ada tuh kemarin tuh. Kalau di luar-luar Dengan itu mereka biasanya kerjasama sama restoran setempat atau biasanya sekolahnya justru yang suruh bikin sendiri, mengadakan sendiri. Iya betul. Kalau di luar negeri kayak di Amerika gitu Iya. ya. Kalau negara-negara maju malah mereka Jadi kan ke handle dapurnya di distribusi sekolah itu. makanannya tuh betul. nggak terlalu jauh gitu kan. Sekolah udah memproduksi sendiri, sekolah punya Iya. dapur Iya, gitu. betul. Memang sebetulnya lebih masuk akal begitu. Bahkan proyeknya nggak cuan. Balik lagi ke situ ya. Kemarin juga KDM juga sempat ini juga katanya ya. Mengusulkan seperti itu ya di sekolah-sekolah aja gitu. Ya, Tapi karena belum jalan ya. proyeksinya udah ada kan. Yang tadi di negara-negara maju udah berjalan demikian. Ya, gitu. Kalau dipertahankan seperti sekarang ini, anggarannya habis, tapi makanan bergizi yang betulan bergizi nggak sampai karena sampainya ke bebek. Tapi gini deh, coba Bang Iya. Gilang ya, Bang Gilang kan Ustadz ya, Bang Gilang ya. Bukan. Oh, iya. Sebenarnya kalau kayak gitu ya, maksudnya tentang kewajiban ya, tentang kewajiban pemerintah kepada yaitu memberi makan atau terkait dengan pendidikan atau dengan peserta didik itu sejauh mana sih Bang? Ya kewajiban negara sih emang sebenarnya yang menyediakan makanan itu adalah satu ini ya kalau di dalam Islam itu kewajiban negara itu menyediakan kebutuhan pokok lah untuk warganya itu termasuk kewajiban negara sih emang, tapi ya harus dilihat gitu ya metode pemberiannya itu seperti apa gitu, jangan yang pukul rata kayak begini gitu kan ya. Ada keputusan presiden itu udah tepat ya Bang Abu ya kalau gitu ya kan? Gimana? Saya nggak langsung setuju nih. Di mana tepatnya gitu. Kan udah memberikan tuh makanan kepada siswa. Tapi nggak begitu juga caranya, tapi dengan memberikan memberikan kepastian gitu, kepastian paling tidak ke orang tuanya gitu, kepastian kerja gitu. Kan dalam konstitusi kita juga kan termasuk anak yatim dan anak-anak terlantar itu kan ditanggung oleh negara kan gitu kan. Yang sekarang ini justru malah ditanggung oleh ya masing-masing individu di sini, bukan negara. Ya mungkin ada kali negara ngurusinnya juga dikit-dikit gitu ya, kita nggak tahu kan, mungkin ada gitu. Tapi ya metode pemberiannya itu yang harus dikaji lagi dalam Islam itu. Mungkin selamat gitu. Ya kalau udah ada yang bahas sudut orang Islam ya kan. Iya. Berarti kan sebetulnya pertama setiap warga negara berhak mendapatkan makan yang memadai. Warga negara nih bukan hanya anak-anak tapi juga orang tuanya berhak dapat makan, anak-anak berhak dapat pendidikan. Betul. Nah, gitu. Itu implementasinya dalam Islam bagaimana? Kalau menurut saya justru lebih setuju dengan metode Orde Baru dulu, dengan swasembada pangan itu. Jadi memajukan pertanian gitu, dengan memberikan kesejahteraan yang lebih kepada para petani dan peternak gitu ya. Ya kayak di luar kan ada petani itu kelas yang istilahnya kayak di sinilah gitu, yang susah ya. Di sini kan petani kayak kesannya kaum rendahan gitu ya, kasta terendah lah kalau di sini. Makanya orang-orang kita tuh malas. Padahal kalau kita pikir-pikir secara logika itu kan orang-orang ini, para petani dan peternak ini kan orang-orang yang kita butuhkan sebenarnya. Mereka yang memprovide kita makanan yang emang kita butuhkan sehari-hari. Sekarang karena harganya rendah di sini, maka itu jadi pilihan terakhir. Gitu. Oke, kan Mau angkat telepon dulu Bang. Kan gini. Biasa Bang. Ini Bang, ini lagi pesan. Ini suruh bayar. Berapa ada?
Itu tadi mau nanya tuh, kan gini ya. Kayak POV Islamnya ya kan. Ya, Harusnya kan gimana tuh? gini juga Oh, ya, iya. gini juga nih. Islamnya. Gini juga kan, Ini kan prior. bagaimana caranya supaya petani tidak menjadi kasta yang terendah. Kalau dilihat di beberapa negara maju ya, petani itu kan punya lahan yang cukup, punya peralatan yang cukup modern, sehingga dia bisa mengelola lahan yang luas dengan relatif mudah gitu, nggak berat-berat amat, dia punya traktor dan lain-lain, sehingga pertanian bisa dikelola dengan lebih baik, hasilnya juga lebih baik. Dan petani itu terpandang gitu ya. Betul. Di beberapa negara maju yang saya tahu. Nah, persoalannya kan buat kita nih, dari realitas yang sekarang untuk sampai ke situ, itu perlu step-step yang banyak gitu. Gimana tinjauannya itu? Kalau buat kita Gimana Bang sampai ke Didi situ ya. Apanya nih? Kok tahu jadi saya nih? Gimana apanya nih? Gimana Ya. supaya pertanian kita bisa maju? Supaya petani itu menjadi kelas terhormat di Indonesia. Ya kalau dalam kondisi sistem ekonomi kapitalis ini rasanya agak kurang. Agak sulit membuat pertanian itu menjadi maju. Kenapa? Karena pertanian itu cost-nya besar, resikonya juga besar, dibanding dia harus trading. Akhirnya mendingan trading aja daripada dia harus melakukan aktivitas agrobisnis gitu. Iya, itu yang masalah Kan juga. kalau base-nya kapitalis kan yang penting untung cuan yang banyak kan. Nah ini menjadi problem. Makanya kan sebetulnya yang saya tahu kan di dalam Islam justru perkara-perkara hajatul diwiyah yang terkait dengan kebutuhan pokok itu konsentrasinya luar biasa. Bahkan dalam tata kota aja kan diposisikan tuh kan, bagaimana seandainya pertanian, wilayah pertanian, perkebunan itu nggak boleh diganggu gugat dijadikan tempat pemukiman, itu dipisahkan tuh. Jadi side plan kotanya aja diatur. Udah gitu ada sinkronisasi yang bagus antara sistem tadi tuh, si agrowisatanya, pendidikannya, ekonominya, itu saling mengkait. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah kita nggak ada tempat tinggal kita dikasih, dan sistem pemerintahan Islam yang saya tahu ya kan. Sehingga kan kalau kita sekarang kita pusingnya mikirin yang pokok-pokok. Sekolah kita mikirin anak kita sekolah, listrik kita mahal, rumah kita ngontrak, beras kita habis gitu. Air beli. Jadi tapi ada fakta menarik juga sih Bang ya, dibandingkan dengan negara lain gitu ya, terkait pendidikan gitu ya. Ada juga loh yang ya karena dia juga pakai kapitalis juga kan di sana, di negaranya itu ada yang takut punya anak karena dia mikirin gimana nanti gue nyekolahin dia gitu kan. Iya, karena sekarang pendidikan dikapitalisasi kan, pendidikan yang mau bagus jadi akhirnya harus mahal gitu. Beban biaya, apalagi kalau di luar ya, dibanding di Indonesia mungkin lebih kondusif. Kalau di luar itu pendidikan yang mahal, potongan pajak pekerjanya tinggi, iya kan? Pajaknya tinggi. Kemudian hipotek buat propertinya tinggi, sewa-sewanya itu kan, terus udah gitu bahan-bahan bakunya juga tinggi, makanya dia daripada over cost harus punya anak, mendingan child free. Iya, makanya itu muncul pemikiran child free itu yang sekarang juga banyak yang katanya open minded di sini ikut-ikutan gitu ya. Padahal kita tiba-tiba jadi serius ini gini ya. Emang serius ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya gini, apakah MBG itu berkontribusi besar kepada pendidikannya? Kan MBG itu kan katanya kalau anak perutnya lapar nanti susah belajarnya, artinya dana segitu besar berkontribusi nggak untuk peningkatan kualitas SDM-nya? Nah faktanya ya kita kan nggak tahu, belum teruji gitu loh, dengan dana segitu besar apakah kualitas SDM negeri ini kemudian meningkat? Nah itu dia, untuk peningkatan SDM itu kan dari kurikulum seharusnya. Iya betul, dari kurikulum kan tujuannya kan tujuan pendidikan itu menjadikan peserta didiknya punya kualitas SDM yang cemerlang, yang kuat. Bukan yang gendut-gendut ya. Bukan. Biasanya kan kalau udah habis kenyang lapar, kenyang ngantuk ya. Bukannya. Akhirnya ngarep terus ya. Hanya pinter.
kan bukannya berpikir kritis malah ngarep terus akhirnya. Karena seharusnya kan ya kualitas itu dari bagaimana manusia itu berpikir kan. Karena refleksi kehidupan itu ya dari pemikiran tiap manusia itu kan. Tapi kalau yang saya baca dari ini ya, maksudnya dari banyak media, memang ini kecenderungan MBG ini kayak proyek gitu ya. Kayak memang kecenderungan kapitalis proyek, kayak memang bagi-bagi untuk persiapan pemilihan selanjutnya lah, apalah gitu. Nah, itu kan katanya, Bang. Katanya, kan saya cuma baca. Ya. Katanya. Ya. Konon beritanya sih begitu memang. Jadi semata-mata bagi-bagi katanya gitu kan. Katanya. Termasuk BGN ini juga kan harusnya orang yang punya latar belakang makanan sehat ya. Bagaimana memproduksi makanan sehat. Nah, tapi kenyataannya orang-orang yang BG ini orang-orang yang punya pistol gitu, katanya. Beritanya Bukan katanya, tapi nggak kan cuma yang punya pistol dong, yang punya peci juga ada. Bagian juga yang punya peci ya. Tapi kalau kata Bang Fikri ini teman kita ya, katanya ya, bagaimana bisa jadi urusannya ke politik lah, kan yang dibagi MBG kan anak-anak yang nggak ada hak pilihnya. Jadi kok bisa dikaitin ke politik gitu? Iya. Gimana itu? Itu anak brojol sendiri, apakah nggak punya orang tua ya? Kayaknya kan nggak masuk akal. Ya kan itu kan kata Bang Fikri, bukan kata saya, katanya begitu. Tapi memang di beberapa daerah sih kan kebetulan anak saya juga pesantren. Maaf ya Bang Fikri ya. Pesantren itu mereka kebetulan tempat anak saya kebagian tuh MBG. Untuk beberapa kondisi memang sangat terbantu lah beberapa sekolah dengan ada MBG, apalagi sekolah-sekolah yang memang di pedalaman yang memang sulit orang tuanya gitu. Kalau di pondok itu kan yang harusnya dia kasih makan mungkin 3 kali, ini jadi cuma 2 kali gitu, karena yang satu udah disubsidi MBG. Ya kebantu, tapi sebetulnya dalam sudut pandang Islam harusnya pemerintah tuh bukan ngasih makan 1 kali, kalau bisa ya 3 kali, 3 kali sehari, 3 kalinya gitu, buat orang yang tidak mampu. Betul, mendingan kasih aja ke pesantren yatim atau yang sekolah-sekolah yang emang di situ emang khusus buat duafa gitulah ya. Ya, kalau memang mau mensejahterakan. Ini mah di DKI aja berapa titik, Surabaya, kota-kota besar. Berarti kalau disederhanakan kemungkinan MBG ini sebenarnya bukan salah konsepnya ya, tapi di detailnya ya, pakai dapur, pakai metode penyebarannya, metode mekanisme, distribusinya, terus ada ya distribusinya, segala birokrasinya yang buat bikin dapur itu perlu biaya yang besar buat bikin dapurnya, apalagi perizinannya, dapurnya aja udah besar, apalagi perizinannya lebih besar lagi. Jadi anggaran terbesar habis buat dapur, bukan buat bahan makanannya. Jadi kalau bisa disederhanakan seperti di beberapa negara lain, misalnya alokasi dana dibuat langsung ke sekolah atau ke orang tua murid gitu ya, itu mungkin akan lebih tepat sasaran. Tapi ada info nggak sih yang punya dapur? Bang Gilang, Bang Apuy, bayarannya bagus nggak tuh? Bagus. Oh gitu. Iya. Saya kurang tahu sih. Ada baca tuh. Kalau yang saya dengar sih ada beberapa, dua yang saya tahu, 2 orang yang terima. Sejauh ini lancar. Jadi, bayarannya. Iya. Dia bayar berapa lama tuh? Sebulan apa seminggu dia bayar? Sebulan dan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kalau yang setahu saya sih ada dari teman itu bilang katanya seminggu itu sudah untuk yang ke depan itu sudah dibayarkan di muka. Katanya sih begitu. Ada juga yang gitu. Ada yang juga yang begitu kan. Enak dong kalau kayak gitu kan. Sebenarnya iya kalau begitu. Jelas sih itu. Jelas bayarnya. Makanannya belum tentu jelas. Iya benar. Ada yang belatung juga. Nah, gimana dong? Terus Ujang nih ngomongin pemerintah mulu nih kita nih. Gimana solusi Islam nih? Itu tuh harus yang kita. Solusi Islam gimana kan nih? Masih sekalian role play kan. Itu tuh yang kayak seandainya ya arah-arahnya gitu. Iya. Seharusnya solusi Islam gimana sih? Gitu ya. Nyambungin Islamnya. Makanya mesti ada figur yang tadi tuh.
Ya, emang dia diplot untuk buat ngebahas Islamnya doang, versi sudut pandang Islam. Kalau yang dari sejarah nih ya, dari sejarah yang saya tahu, sejauh yang saya tahu, misalnya yang salah satu manajemen pemerintahan Islam terbaik yang saya tahu kan Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Umar bin Abdul Aziz, karena beliau hanya memerintah selama 3 tahun dan dalam tahun pertama udah beres, masalah ekonomi negara udah beres tahun pertama. Korupsi, dia berhasil menghentikan korupsi. Pejabat nggak berani korupsi di saat dia memimpin. Yang sebelumnya kan sebelum kepemimpinan dia banyak korupsi. Khilafah itu ditandai dengan banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Begitu Umar bin Abdul Aziz naik, dia bikin peraturan ketat, dia memberi contoh bagaimana dia memangkas gajinya sendiri, dipangkas, lalu keluarganya nggak boleh ikut-ikutan dalam pemerintahan, menteri-menteri diserukan untuk mengurangi pengeluaran, menghemat gitu ya, gaji terima tapi nggak boleh lebih dari itu, jadi ada batas, ada ambang batas yang boleh diterima oleh menteri. Nah, itu korupsi drop, habis, turun. Tahun pertama korupsi 0. Nah, dengan korupsi 0 itu banyak sekali yang bisa dilakukan oleh Pak Umar. Kalau di masa sekarang itu ada yang namanya Xi Jinping ya. Ya. Beliau juga. Xi Jinping siapa ya, artis Korea? Itu bapaknya Bang Fikri kayaknya. Iya. Xi Jinping saya kenal itu. Jagoan Manggarai ya. Iya, dia tuh juga memberlakukan aturan yang keras gitu ya kepada koruptor. Makanya koruptor habis, saat itulah maju perekonomian di negeri sana. Gitu. Emang itu lah, kalau di sini gimana ini? Orang bukannya mangkas, kalau lagi ada kebutuhan mendadak negara, bukannya mangkas gaji yang tinggi yang pejabat-pejabatnya gitu ya, malah mikirin mau naikin pajak. Kan gitu kalau di sini. Malah kemarin itu fasilitas-fasilitas buat pejabatnya tetap digelontorin kan gitu. Malah ditambahin ada yang buat kaos kaki dibeliin gitu kan. Beli motor sekarang. Beli motor, waduh. Sewa laptop. Iya, sewa meja aja berapa juta itu waktu itu. Yang kementerian itu dah. Makanya ada yang menarik tuh di sistem pemerintahan Islam itu yang saya tahu bertolak belakang dengan sistem pemerintahan kapitalis saat ini atau demokrasi liberal saat ini ya kan. Jadi kan kenikmatan para penjabat itu ternyata berbeda. Para pejabat, pemangku jabatan itu ternyata berbeda. Kayak tadi contoh, waktu Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai pemimpin negara, ternyata kehidupannya justru malah sulit. Atau disengajakan untuk sulit, karena ini bagian daripada amanah. Nah, kalau hari ini kan bertolak belakang tuh, yang sulit begitu ngejabat bukannya sulit lagi. Malah kaya raya gitu. Itu karena ini sih, karena pemaknaan salah memaknai tentang politik gitu. Kalau menurut saya ya, menurut saya karena kecenderungannya saat ini kita sudah salah memahami tentang politik. Di masa Islam dulu politik diartikan adalah meriayah umat gitu, mengurusi urusan umat dengan aturan Islam kan gitu. Politik itu kan seperti itu. Nah sekarang politik itu diartikan perebutan kekuasaan, yang akhirnya pada saat mereka menjabat, mereka merasa berkuasa gitu, untuk melakukan apa yang jadi mereka gimana mau. Dong, sistem gitu. Politik kan memang begitu kan. Sistem politiknya kan harus ngeluarin duit banyak. Makanya kan ketika mau berkuasa juga gelontorannya mesti banyak. Akhirnya ketika menjabat ya harus dapat duit banyak. Nah itu juga yang terjadi kan di dalam sistem kapitalis sekarang ini. Iya sih. Kayak kalau ditanya solusi lah, ada complicated lah sekarang, masalah yang ada sekarang itu di dalam keputusan atau kebijaksanaannya pemerintah itu akhirnya kan jadi ruwet tuh.
Kalau nggak Benar. kemudian kembali kepada ya Akidah. menurut aneh Iya. kan gitu. Betul. Emang yang paling baik itu emang kalau apa-apa itu dipikirkan berdasarkan akidah, sebuah keyakinan yang mantap gitu dalam diri kita gitu ya. Kalau nggak ada itu ya begini ajak ijik lah istilahnya. Begini salah, begitu salah gitu kan. Pusing aja bawaannya kayak ngurusin kurikulum aja kagak kagak kelar-kelar sampai sekarang. Hasilnya nggak ada gitu kan. Ngurusin apalagi ya, politik. Politik itu ya begitu-begitu aja gitu. Diganti presiden ini, ganti yang kayak begini, yang kayak begini, yang begini, begitu-begitu aja hasilnya, nggak ada hasilnya. Makanya emang kudu ada sesuatu istilahnya ideologi yang jelas lah.